Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Amarin sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali bersama-sama berjumpa dalam program kita yaitu Tahsin Al-Quran yang kita selenggarakan pada setiap hari Kamis sore, yaitu pembelajaran Al-Quran tentang ilmu tajwid. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini membawa manfaat buat kita semua sebagai bekal kita untuk membaca Al-Quran. Tak lupa salam serta salam mari kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Mitra amanin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan edisi hari ini program Tahsin Al-Quran kita yaitu akan membahas materi tentang hukum ha, dhamir dan juga nun wasal. Ini adalah dua hukum yang sering kita temukan sehingga sebagian mungkin agak ragu-ragu nih bagaimana cara membacanya, baik itu untuk hukum ha dhamir dan juga nun wasal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang huruf ha dhamir. Kata dhamir artinya kata ganti orang ketiga. Ya, huruf ha di sini yaitu bisa berbaris atau berharakat hu ataupun juga berharakat he. Nah, sedangkan yang berharakat ha biasanya itu ditulis dengan alif, maka sudah jelas dibaca dengan panjang. Nah, adapun ha dhamir yang berharakat hu dengan he, itu kadang bisa dibaca panjang, kadang bisa dibaca pendek. Nah, untuk mengetahui atau membedakannya kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek. Nah, secara umum untuk mengenali huruf hu dengan huruf dhamir dengan harakat hu dengan he sangat mudah sekali. Apabila huruf sebelum ha dhamir yang berbaris hu atau he itu tidak didahului oleh huruf yang sukun atau huruf yang mati, maka kebiasaan atau biasanya dibaca dengan panjang. Nah, tapi kalau didahului oleh huruf sukun atau huruf mati, baik itu huruf alif, kemudian huruf ba dan seterusnya sampai dengan huruf ya, termasuk itu adalah huruf mat, alif, waw dan ya, maka biasanya dibaca pendek. Sebagai contoh misalnya lahu, nah maka biasanya hu itu dibaca dengan panjang. Kemudian bihi juga dibaca panjang. Sedangkan yang dibaca pendek ataupun juga dibaca didahului dengan sukun, misalnya seperti minhu atau fihi, nah maka itu semuanya dibaca pendek. Nah, itu disebut dengan istilah ha dhamir yang mengandung bacaan panjang dan juga bacaan pendek. Nah, adapun kadar panjangnya itu kan ada dua. Ini masuk kemarin dalam pembahasan kita yaitu tentang mad yang namanya mad silah qasirah dan silah tawilah. Jadi huruf ha dhamir kata ganti hu ataupun he itu ada dua cara membacanya, ada yang panjangnya 2 harakat dan ada yang 6 harakat. Nah, yang dibaca panjang 2 harakat dalam hukum mad disebut dengan mad silah qasirah. Nah, untuk membedakannya sangat mudah. Yang pertama untuk mad silah qasirah, sesudah huruf ha dhamir berharakat hu atau hi itu tidak ada huruf hamzah sesudahnya. Misalnya yahdi bihi katsira, yahdi bihi katsira. Nah, bihi di sini hanya dibaca 2 harakat karena bertemu dengan huruf kaf, bihi katsira. Itu menandakan bahwa ha dhamir di sini dibaca 2 harakat atau nama hukumnya adalah mad silah qasirah karena tidak bertemu dengan hamzah. Nah, sedangkan mad silah tawilah atau yang panjang, yaitu panjangnya sampai 6 harakat, itu apabila ha dhamir hu ataupun hi bertemu dengan hamzah. Nah, maka berlaku di situ seperti mad jaiz munfasil, sehingga panjangnya
2, 4 sampai 6 harakat, tapi biasanya yang lebih utama dibaca dengan 6 harakat. Misalnya fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi lahu ad'afa itu maka dibaca dengan 6 harakat. Itu namanya sirah qasirah, ada sirah tawilah yang panjang 6 harakat. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa dibaca dengan panjang, baik itu dengan qasirah ataupun tawilah, baik dibaca 2 harakat ataupun 6 harakat. Nah, karena ha dhamir yang tadi tidak didahului dengan huruf mati atau sukun dibaca panjang, hakikatnya sebenarnya adalah kalau hu itu di depannya ada huruf waw. Nah, kalau hi itu di depannya ada huruf ya. Nah, tetapi tidak tertulis, hanya diberi tanda atau simbol harakat seperti tanda koma atau harakat tegak, harakat berdiri. Itu yang membedakan antara mad silah baik itu qasirah maupun tawilah dengan huruf mad yang lain atau bacaan mad yang lain. Nah, sedangkan ha itu biasanya ditulis alifnya. Nah, sehingga dia tidak ada perlakuan yang lain, dia dibaca mad tabi'i. Itu kalau ha misalnya yudhil biha, nah dengan alif biasanya menjadi mad tabi'i atau menjadi mad jaiz munfasil. Nah itu yang disebut dengan tadi hukum ha dhamir, bisa dibaca panjang 2 harakat atau 6 harakat, juga bisa dibaca pendek. Nah cara membedakannya, pertama yang dibaca panjang baik itu yang 2 harakat atau 6 harakat apabila sebelum ha tidak ada huruf yang berharakat sukun atau mati. Nah sedangkan yang dibaca pendek itu biasanya harakatnya ditulis seperti harakat biasa, huruf sebelumnya ada huruf yang berbaris sukun, termasuk huruf mat atau tanda panjang. Nah, sedangkan untuk membedakan yang panjangnya 2 harakat dengan 6 harakat atau mad silah qasirah dengan mad silah tawilah adalah sesudah huruf ha dhamir baik itu harakat hu atau hi ada hamzah, maka itu dibaca tawilah panjang 6 harakat. Kalau tidak ada maka hanya dibaca pendek 2 harakat saja. Nah membedakan kenapa antara hu, hi dengan ha itu ada kadang panjang kadang pendek. Nah karena apabila huruf ha dhamir itu dibaca hu dengan hi, biasanya kalau berhenti atau diwaqaf dia akan disukunkan atau dimatikan. Bihi menjadi bih, lahu bisa menjadi lah. Nah harusnya dibaca hu menjadi lah. Sedangkan ha yang ditulis dengan alif maka dia tetap walaupun diwaqaf tetap dibaca laha, biha dan lain sebagainya. Nah itu penjelasan tentang ha dhamir, tentang hukum-hukum bacaannya. Kemudian yang kedua yaitu tentang nun wasal. Nun wasal ini biasanya adalah pecahan daripada harakat tanwin, yang mana ketika harakat tanwin itu bertemu dengan hamzah wasal, maka dia akan dimunculkan atau dibunyikan. Nah, dibunyikan sehingga hamzah wasal dia tidak berfungsi. Sebagai contoh misalnya qul huwallahu ahad dengan Allahus samad. Jadi kalau ingin digabung antara 2 ayat ini maka dibaca qul huwallahu ahadunillahus samad. Nun wasal dinamai dengan wasal karena dia memang ingin mewasal, menghubungkan atau menyambung antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Terdiri dari 2 kalimat, yang mana kalimat sesudahnya itu adalah hamzah wasal. Jadi hamzah wasalnya tidak berfungsi, tetapi dari tanwin itu dibunyikan nonnya. Sebab tanwin itu kan berbunyi non, an, in, on. Nah, misalnya dalam ayat juga ada bunyi khairanil wasiyah. Kalau dalam penulisan khairan al wasiyatu ada dalam Al-Quran. Lalu kalau ingin diteruskan atau disambung maka dibaca khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin ila akhir ayat. Nah, mesti harakatnya ya harus dibaca dengan harakat
kasrah. Nah, tidak ada dengan harakat yang lain. Jadi khusus untuk nun wasal ini biasanya dibarisi harakat kasrah. Kemudian yang kedua, harakat huruf sebelum non tadi atau non wasal tadi dia tidak boleh dipanjangkan. Karena tanwin diganti oleh nun bukan berarti dipanjangkan. Misalnya qul huwallahu ahadunillah, ahadunillah tidak boleh nunya dibaca panjang, tapi ahadunillah. Atau khairanil wasiyah, walaupun khairan itu ada tanda alif, tetapi karena khairan tanwinnya dipecah menjadi nun wasal, jadi tetap dibaca pendek khairanil wasiyah, atau tidak dibaca khairanil wasiyah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ketika membunyikan nun wiqayah atau non disebut dengan non wasal. Nah, jadi non wasal itu adalah pecahan daripada tanwin an in on, baik itu on atau an atau in. Kalau ingin menyambung kepada huruf atau kalimat berikutnya yang kebetulan yang depannya adalah hamzah wasal, maka tanwin itu tidak dibaca misalnya qul huwallahu ahadullahu samad, tidak, karena ada tanwin ahadun. Nah, selain daripada tanwin maka tidak boleh ditambah dengan non wasal. Jadi cukup seperti biasa. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat. Nah, itu kalau nasta'in ihdinas sirat itu bukan tanwin, karena asli penulisannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada ihdina. Itu bukan tanwin, memang non asli. Jadi selain daripada tanwin maka disambung seperti biasa, boleh dibaca dengan fathah, kasrah atau dhammah. Tetapi kalau non wasal maka wajib dibaca dengan kasrah. Nah, saya kira demikian penjelasan dari materi yang kita hari ini, yaitu tentang hak dhamir dan juga non wasal. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Kalau nanti ada yang masih kurang atau yang belum bisa dipahami, yang dimengerti, nanti bisa kita lanjutkan pada program tahsin yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.